Nomor 7 di Manchester United adalah nomor yang ikonik. Semua orang tahu itu. Tapi nomor ikonik juga dimiliki klub lain, seperti Borussia Dortmund dan nomor 9-nya. Di Borussen selalu punya pemain tajam bernomor punggung 9. Berikut ini 9 pemain terbaik yang pernah bernomor punggung 9 di Dortmund. Pemain pertama adalah Sebastian Haller. Ia adalah pemilik nomor punggung 9 musim 2022-2023. Ia datang dari Ajax Amsterdam di musim panas 2022 sebagai pengganti Erling Haaland yang pindah ke Manchester City. Itu bukan tugas yang mudah memang, apalagi Haller sebelumnya punya reputasi sebagai bekas pemain flop West Ham. Tapi, ia bisa memperbaiki reputasinya setelah pindah ke Amsterdam. Di Belanda, ia mencetak 34 gol dalam 42 pertandingan. Performa impresif tersebut membuat Dortmund rela menggelontorkan 34,5 juta euro untuk memboyongnya. Tapi, ia tidak bisa langsung menunjukkan kehebatannya karena divonis menderita kanker pada bulan Juni 2022. Namun untungnya operasi dan pengobatan berhasil dilaksanakan. Ia pun bisa merumput lagi di bulan Januari 2023. Ia bisa mencetak 9 gol dan 5 assist dari 19 pertandingan Bundesliga. Jika Haller dibeli untuk menggantikan Haaland, Ciro Immobile dibeli untuk gantikan peran Lewandowski. Ia dibeli dari tim Serie A Torino di tahun 2014 dengan bandrol 20 juta euro. Karirnya di Jerman tidak baik, malah bisa dibilang flop. Ia hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dari 24 pertandingan Bundesliga. Gaya bermainnya juga tidak disukai oleh Jurgen Klopp saat itu. Ia pun dipinjamkan ke beberapa klub, tapi ia menemukan ketajamannya saat bergabung dengan Lazio. Pada musim 2017-2018, ia mencetak 29 gol dan 8 assist dalam 33 pertandingan dan jadi top scorer Serie A musim itu. Bersama Lazio, ia juga mendapatkan beberapa trofi. Di antaranya adalah 1 Coppa Italia dan 2 Super Coppa Italia. Immobile bahkan sempat menjuarai Euro 2021 bersama timnas Italia. Entah kenapa ketajamannya tidak bisa dibawa keluar Italia. Paco Alcacer datang ke Dortmund dari Barcelona sebagai pemain pinjaman di musim 2018-2019. Ia memang kesusahan mendapatkan tempat di Camp Nou saat itu. Di Dortmund pun sebenarnya ia hanya jadi pemain cadangan. Namun bukan hanya sekedar cadangan biasa, melainkan super sub. Ia berhasil mencetak 18 gol hanya dari 11 kali jadi starter. Itu jadi rekor gol terbanyak yang dicetak oleh pemain cadangan di Bundesliga. Di tengah musim 2018-2019, Dortmund mempermanenkan statusnya. Sayangnya ia benar-benar kehilangan tempat setelah Haaland datang di awal musim setelahnya. Lars Ricken memang lebih dikenal dengan nomor punggung 18 di Dortmund. Tapi sebelumnya ia pernah mengenakan nomor punggung 9. Di antaranya pada musim 1994-95 dan musim 1995-96. Momen yang paling diingat dari Ricken adalah di final Liga Champions 1997. Saat itu ia mencetak gol ketiga sekaligus menyegel kemenangan 3-1 lawan Juventus. Itu merupakan trofi Liga Champions terakhir yang diraih oleh Dortmund. Setelah pensiun di tahun 2008, ia masih mengabdikan waktu dan tenaganya untuk di Borussen. Ia bekerja sebagai koordinator di tim akademi Borussia Dortmund. Selain Ricken, pemain legenda lainnya adalah Stefan Kapuisat. Ia jadi pemilik nomor keramat 9 di Dortmund sejak musim 1991-92 sampai dengan musim 1999-2000. Selama karirnya itu, ia telah mencetak 123 gol dari total 284 pertandingan.
itu menempatkannya sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Borussen. Untuk pencapaian individu, ia terpilih sebagai pemain terbaik Swiss sebanyak 4 kali. Di tahun 2003, ia juga menerima penghargaan sebagai pemain paling luar biasa di Swiss dalam 50 tahun terakhir. Si raksasa dari Ceko, itulah sebutan Jan Koller selama di Dortmund. Tak heran dengan postur tubuhnya yang setinggi 2 meter, ia adalah penyerang yang berbahaya di udara. Ia membersamai The Black Yellow sejak 2001 sampai 2006, memenangkan Bundesliga dan sampai ke final UEFA. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang membuatnya diingat dan populer. Hal lainnya adalah momen di mana ia sempat jadi kiper darurat Dortmund. Koller memang dilatih sebagai penjaga gawang di awal karirnya. Saat itu, Jens Lehmann diusir keluar lapangan. Dortmund tidak bisa melakukan pergantian kiper karena 3 jatah pergantian pemain sudah dipakai. Ia pun menjelma jadi penjaga gawang darurat. Hebatnya, Dortmund tidak kebobolan meskipun bermain dengan 9 pemain. Nama Karl-Heinz Riedel mungkin tidak sepopuler nama pemain lainnya, tapi ia adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Jerman di dekade 90-an. Ia memang lebih identik dengan nomor 9 ketika bermain untuk Werder Bremen dan Lazio. Meskipun begitu, ia sempat pakai nomor keramat ini di Dortmund. Ia punya julukan Air karena kemampuannya menguasai bola di udara dan akurasi sundulannya. Ia juga memegang peran penting dalam kemenangan bersejarah di Liga Champions 1997. Riedel juga bisa dibilang sebagai pemain yang membuka jalan pemain Jerman ke luar negeri, terutama ke Inggris, di mana ia pindah ke Liverpool di musim 1997-98. Ia menjalani 3 musim bersama The Kop sebelum akhirnya pindah ke Fulham. Setelah pensiun, ia mengambil peran sebagai ambasador di Dortmund. Tentu saja ada nama Erling Haaland dalam daftar ini. Pemain asal Norwegia itu tampil sangat fenomenal bersama Manchester City. Ia memecahkan berbagai rekor di musim pertamanya bersama The Citizen. Tapi, memecahkan rekor di musim pertama sudah jadi hobinya sejak bermain di Dortmund. Ia mencatatkan rata-rata 1 gol tiap 74 menit pertandingan Bundesliga. Itu menjadikannya sebagai striker paling mematikan di liga. Ia juga mencetak hat-trick di laga debut Bundesliga di tahun 2020. Dan 3 gol itu ia cetak hanya dalam waktu 29 menit melawan Augsburg. Saat di Dortmund, ia juga memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang punya 16 gol di Liga Champions, serta banyak lagi rekor lainnya. Selain Haaland, tentu Lewandowski tidak bisa ketinggalan. Mungkin ia salah satu pemain terbaik yang pernah menggunakan nomor punggung 9 di Dortmund. Meskipun begitu, ia tidak terlalu disenangi para penggemar di Borussen setelah pindah ke Bayern Munchen dengan status free transfer. Tapi tidak bisa dipungkiri, masa-masanya di Dortmund adalah periode terbaik di Borussen di era modern. Lewandowski adalah senjata utama Jurgen Klopp meraih domestic double di musim 2011-2012. Belum lagi, ketika ia dipasangkan dengan Aubameyang di lini depan, Dortmund benar-benar tajam saat itu. Sayangnya kepindahannya ke Bayern Munchen seperti sebuah keniscayaan untuknya. Sepanjang karir bersama Munich, ia telah mengoleksi 1 Liga Champions dan 8 gelar Bundesliga. Dilengkapi dengan 2 sepatu emas yang salah satunya didapatkan dengan mengoleksi 41 gol dalam semusim. Ia masih melanjutkan prestasinya ketika pindah ke Barcelona. Lewy bahkan membantu Barca merebut kembali trofi La Liga di musim 2022-2023. Masih menjadi misteri mengapa ia belum berhasil meraih Ballon d'Or.